Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Jemaat GKJ Logosari dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini bersama-sama kita akan menyiapkan diri memasuki perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus mendatang. Sebelum bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh mengucap syukur Tuhan pada saat ini meskipun kami di tempat yang berbeda-beda, kami boleh menyiapkan hati kami boleh menyiapkan diri kami untuk memasuki perjamuan kudus. Kiranya Tuhan memampukan kami, dimanapun kami berada, biarlah kami boleh berfokus untuk menyiapkan diri kami. Kiranya Tuhan memberkati kami satu persatu, biarlah kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman yang terkasih, video pendadaran ini disediakan bagi setiap kita yang belum mengikuti pendadaran di blog masing-masing. Maka diberikan kesempatan untuk mempersiapkan diri bersama-sama melalui video pendadaran persiapan perjamuan kudus di channel YouTube GKJ Logosari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada kesempatan kali ini bersama-sama kita akan memperhatikan firman Tuhan dari Injil Matius 14 ayat yang ke-22. Bersama kita perhatikan Injil Matius 14 ayat 22. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini menceritakan bagaimana Tuhan Yesus membubarkan para murid-Nya dan juga orang-orang banyak yang sedang berkumpul. Peristiwa ini menceritakan peristiwa setelah Tuhan Yesus memberikan mereka makanan dengan cara yang ajaib dan dicerikan dengan cuma-cuma. Maka Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Rasul Yohanes dalam Yohanes 6 ayat 15 menjelaskan, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Jadi Rasul Yohanes memberikan alasan mengapa orang-orang banyak harus dibubarkan dengan tergesa-gesa. Semua itu karena dilakukan Tuhan Yesus, karena orang-orang banyak itu begitu terkesan pada mujizat roti itu, sehingga mereka semua ingin membawa Tuhan Yesus dengan paksa untuk menjadikan Tuhan Yesus sebagai raja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tahu bersama Tuhan Yesus tidak ingin menjadi raja di dunia. Maka untuk menghindari hal ini, Ia langsung membubarkan mereka, bahkan menyuruh murid-muridnya pergi, agar murid-muridnya juga tidak ikut-ikutan terpengaruh dengan khalayak ramai pada waktu itu. Setelah Tuhan Yesus membubarkan orang banyak dan juga murid-murid, Tuhan Yesus sendiri menyingkir ke gunung. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, di sini kita melihat bersama
bahwa Tuhan Yesus memang tidak ingin hadir ke dunia untuk menjadi raja yang besar di dunia. Tetapi Tuhan Yesus ingin datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Itulah yang bersama-sama kita peringati, itulah yang bersama-sama selalu kita ingat dalam sakramen perjamuan. Kita mengingat bagaimana Tuhan Yesus disalib, bagaimana Tuhan Yesus mengorbankan dirinya untuk kita semua. Dalam sakramen perjamuan, kita semua diingatkan kembali akan penyaliban, kematian, dan kebangkitan Kristus. Kedudukan orang percaya sebagai anggota keluarga Allah dan kesempurnaan keselamatan yang dijanjikan oleh Allah. Maka pada saat ini bersama-sama mari kita renungkan di dalam hati kita masing-masing. Apakah kita sungguh mengakui bahwa kita semua ada dalam kondisi tidak selamat, tetapi karena anugerah Allah, kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Apakah kita juga bersedia untuk bersungguh-sungguh menjalani hidup yang baru, hidup yang sudah diubahkan di dalam kuasa Roh Kudus? Dan apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Allah? Mari bersama-sama kita renungkan, kita tanya pada hati kita masing-masing. Mari bersama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur. Pada saat ini kami boleh menyiapkan diri kami untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus yang telah Tuhan sediakan. Kiranya Tuhan memampukan kami agar kami semua sungguh-sungguh menyiapkan diri kami hingga kami memasuki perjamuan kudus tanggal 13 Agustus mendatang. Terima kasih Tuhan Yesus untuk keselamatan yang telah Tuhan berikan. Itu adalah berkat yang terindah di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Amin. Selamat mempersiapkan diri mengikuti perjamuan kudus 13 Agustus 2023. Tuhan memberkati.